Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo sesarengan baca syukur mati Gusti kama kuwasakan sabtu kata panjenengan mana dumateng kita sami saengga dalem menika saged tempal silaturahim wonten yayasan perguruan Islam Cokro Pondok Pesantren Saratiah Cokro Kertopati kanthi kamunan boten kirang satu kapan apa kemawon. Amin. Salawat dan salam kita sinjur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad ingkang tansah kita antar salawatipun firman amin. Ingkang kula hormati latak ini Romo Yai Siti Tasir pengasuh pondok Kalatua perguruan Mas Agus Anam ingkang kula hormati Forkopimda atau yang mewakili Kemenang Kabupaten Magetan ingkang enggal menika ngantosipun Mas Lain Bapak Ibu jemaah ingkang kula hormati. Kula minangka bupati ing wekdal menika ingkang swasana tasih Idul Fitri ngaturaken minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin dumateng panjenengan sami ingkang tamtu bupati ini mesti wonten kata salah. Mila wekdal menika kawula nyuwun agung ingkang samudra pangkat sami dumateng panjenengan menawi kawula minangka bupati ingkang badhe ndukap gangsal taun benjang 24 September 2024 September benjang menika insyaallah kawula sampun mengakhiri jabatan yang periode yang pertama. Mila ing wekdal ingkang sae menika kawula saged midah malih nyuwun pangapunten ingkang kathah dumateng panjenengan sami menawi program-program kawula ingkang tasih dereng saged kula rinangkan. Kaping kalih monggo sesarengan mangke kita midhangetaken tausiah saking kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan ingkang enggal. Mugi-mugi tausiah menika saged dados pedoman gesang kita sami saengga kados gesang kala wau dadosaken kita sami lan putra wayah kita saged dados manusia-manusia utawi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kula kita cekap semanten antar kawula menawi wonten kirangipun kawula dumateng panjenengan sami. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dalu niki sambutanipun kanjengipun Bapak Haji Suprawoto terpendek. Kadang bicara salajengipun inggih menika uraian hikmah halal bihalal saking panjenengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama atau Bapak Kementerian Agama, panjenengan Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman MAG. Nyuwun sewu, Pak Yai tulisannya Pak Mut kan boten patek jelas, terus gedang benahaken. Panjenengan Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman MAG. Terus boyo ke dokter, lengkap MA kan. Madrasah aliyah mungkin. Dumateng panjenengan kawaturaken. Sumangga. Rasul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kok sampun ngantuk sedaya. Pas ketanku sampun telas Bapak. Biasa kon arep ngeten iki terus ngantuk. Mugi pinaringan selamat sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin kullun amin wa antum bi khair. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Ashabul fadilah, ulama'ana al-kiram, para alim ulama, para kiai bunyai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus penjenenganipun Romo Kiai Haji Zuhdi Tafsir, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati, Yayasan Perguruan Islam Tagran ya, ngapunten pilih wonten klintunipun Kiai Haji Abdilan, pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, ingkang kawula hormati Ketua Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati Tagran Magetan, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Khairul Anam, Magister Pendidikan Islam, segenap para kiai penyai masayikh ingkang boten dalem saged sebat setunggal. Ketua Panitia Gus Fuad ingkang kawula hormati, dalam panitia ingkang lindu ingkang kawula hormati kawula muliaken. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Bupati Magetan, beliaunya Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SH MSI beserta jajaran UPD pemerintah Kabupaten Magetan, segenap Forkopimda ingkang kawula hormati, ingkang kawula muliaken, antawis ingkang mewakili beliaunya dari Polres, anggota Legislatif, kemudian dari Danram Kodim, segenap Forko Pimca wilayah Kecamatan Tagran yang saya hormati, saya muliakan, para perangkat desa yang hadir di majelis ini yang saya hormati, saya muliakan, wali santri pada Pondok Pesantren Salafiyah Cokro Kertopati Tagran, segenap santri baik putra maupun putri yang saya hormati, yang mulia dan kita banggakan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pangapunten kula Pak Camat hadir nggih. Lajeng Pak Kepala KUA, kula didampingi Bapak Kepala Seksi Bimas nggih. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Pada malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, semangat untuk beribadah, bisa hadir menghadiri undangan beliaunya Romo Kiai Haji Zuhdi Tafsir.
dalam rangka halal bihalal Syawal 1444 Hijriah 2023 Masehi. Mudah-mudahan kerawan kula panjenengan sedaya niat ibadah silaturahim bagus ilmu insyaallah kacatet dening Allah Subhanahu wa taala bagus amal ibadah. Amin. Allahumma amin. Mugi-mugi kerawan panjenengan sedaya tansah beto barokah atas ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mugi-mugi kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan sami Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, Kiai Zudi, Bapak Bupati ingkang kula hormati, pangapunten kula wau sampun kaparingan dawuh kathah. Salintunipun kaparingan dawuh hadis motivasi saking beliaunya Dr. Kiai Haji Khairul Anam, Magister Pendidikan. Panjenengan nggih sampun dipun paringi pawartos sekalian promosi berkaitan dengan lembaga pendidikan di naungan Kementerian Agama. Dados sajatosipun ngapunten ingkang langkung prayogi menika panjenenganipun Romo Kiai Haji Zudi kalian panjenenganipun kala sampun matur Dr. Kiai Haji Khairul Anam. Mugi-mugi kala ingkang kaaturaken tansah angsal ijabah saking Allah Subhanahu wa taala. Dereng ngantuk? Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kawula hormati. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ndadosaken kula panjenengan sami makhluk arupi manusia. Menika dipenciptakaken dening Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk yang di dalamnya ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa. Bila dekat dengan Allah maka melebihi makhluk yang disebut dengan malaikat. Namun apabila kita tidak mampu mengendalikan jati diri kita manusia yang diberikan cobaan dan ujian, maka kita akan terjerumus dalam perilaku setan. Di nuansa halal bihalal ini alhamdulillah kula panjenengan sedaya sampun ngelampahi perintah Allah arupi siyam fi syahri Ramadan. Jadi selama 30 hari dalam yakin insya Allah kaum Adam, para bapak-bapak, para adik-adik, anak-anak yang sudah mampu dan beriman ini melaksanakan kewajiban berupa puasa di bulan suci Ramadan. Kalau ibu-ibu yang masih subur ya pasti ada liburnya. Dan ini merupakan ujian, merupakan pendidikan, merupakan madrasah. Kalau istilahnya di lembaga yang lain merupakan sekolah bagi kita dalam rangka untuk pembiasaan-pembiasaan mencegah hawa nafsu, kemudian meningkatkan ibadah, sholat, zikir, tadarus Al-Quran dalam rangka untuk mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila menika bulan yang paling hebat adalah bulan suci Ramadan sebagai bulan penebus dosa. Ramadan
dari kata Ramadan adalah bulan untuk menebus dosa bagi kaum muslimin muslimat yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita semua harus tetap berdoa, mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita diberikan predikat Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Lah yang sulit ini adalah menjaga fitrah tersebut. Kebiasaan-kebiasaan sholat jamaah, kemudian puasa yang kita juga harus biasakan, khususnya yang biasa dilakukan oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Puasa Senin Kamis ini juga tetap dilampaui, dilakukan. Karena apa? Setiap hari Senin dan Kamis ini malaikat yang mencatat amal kita ini melaporkan hasil amalia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika catatan akhir kita laporkan, amalia kita adalah amalia yang soleh, amalia yang solihah, ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin ingkang kawula hormati, mila menika masih dalam nuansa Syawal, kita tetap harus memohon maaf atau juga minta ampunan dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya kita harus berupaya untuk memohon maaf antar sesama umat manusia, apalagi yang setiap hari berinteraksi antara satu dengan yang lain. Di rumah kita yakin pasti akan ada khilaf, antara istri suami, antara bapak dan ibu, antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Terkadang kita terlupakan bahwa dalam momen Idul Fitri anak-anak diupayakan untuk sungkem terhadap orang tua dalam rangka memohon maaf banyak khilaf yang telah dilakukan, baik sengaja atau tidak. Lah kita juga harus wajib memaafkan anak kita, istri kita. Tidak dirasa sedikit demi sedikit pasti dosa kita akan menumpuk. Mungkin belanjanya yang dianggap kurang, atau juga permintaan yang berlebih, atau anak-anak kita yang harapan dan permintaannya belum terpenuhi, atau kata-kata kita, kata-kata bapak, atau juga apa yang telah disampaikan oleh istri kita, ini telah menyakiti kita. Syukur atau ingat? Kalau ingat, ya ngapunten, aku pernah ngerasani sampeyan muat lah, padahal tak tontok sampeyan gak opo-opo, sampeyan lo gak merasa salah, tapi aku merasa setinggu. Lah kenapa ya? Kenapa bu? Lah dari ini kapan hari bulan iko sama lako ngomong ambek bakul ijo. Bakul ijo ini yo menit-menit dan lain sebagainya. Ini mungkin sederhana, tetapi ketika masih mendongkol dalam hati maka akan menghambat pahala-pahala yang telah kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu momen Lebaran ini kita tetap berupaya untuk memohon maaf antar sesama manusia. Dengan tetangga juga demikian, dengan teman demikian, sesama petani royokan dan rebutan air, atau juga bagaimana mengalirkan air ketika banjir. Kemudian di kantor juga demikian, kompetisi jabatan, mungkin ada yang merasa tersisih karena ruangannya dianggap tidak ada apa-apanya.
Di perdagangan juga demikian. Maka dari itu, ibu bapak ingkang kawula hormati, ayo kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Menetapkan dendam, kemudian menaruh kebencian, ini akan menyusahkan kita, akan membuat sakit jiwa kita. Dan kalau jiwa kita sakit, maka akan berpengaruh terhadap fisik kita. Kalau sudah fisik kita sakit, maka mohon maaf, arahnya ke hipertensi. Kalau sudah hipertensi, maka akan stroke, akhirnya mati separuh. Yang satunya mati juga, akhirnya innalillahi. Tolong dendam, benci dihilangkan dari diri kita. Mila menika suatu saat wekdal sonten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wekdal maringi tausiah datang para sahabat, tiba-tiba Rasulullah matur, sebentar lagi akan ada yang lewat. Beliaunya adalah ahli surga. Ahli surga. Lajeng Sayyidina Ali terperanjat, siapa sih yang disebut dengan, siapa sih yang yang ditunjuk Rasulullah kok ahli surga? Akhirnya Sayyidina Ali tertarik untuk mengikuti perilaku sahabat tersebut, si fulan tersebut, sampai sahabat Ali karramallahu wajhah menika nyun sewu fulan, mohon izin saya ikut nginep semalam saja di rumah panjenengan. Lah setelah itu dilihatlah apa yang dilakukan oleh fulan tersebut. Tampaknya juga sholatnya biasa, sholat sunnahnya juga sholat sunnah rawatib, lajeng tasbihirnya juga biasa, tidak ada kelihatan yang istimewa. Sak sampunipun ngaten, selajengipun sahabat Ali matur tenggene Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, Rasulullah kok menyebut si fulan ini adalah ahli surga. Apa yang istimewa? Ali, koyoke biasa, tampaknya biasa, jadi sholatnya biasa, kemudian zikirnya juga biasa, baca Qur'annya biasa, tampaknya begitu. Tapi hatinya, pikirannya bersih, tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada suudzon dengan siapapun. Kelebihan orang ini, sahabat tersebut, adalah tidak memiliki dendam, benci, dan suudzon terhadap siapapun. Ini yang menyebabkan dia menjadi ahli surga. Maka dari itu, yang sudah-sudah kebencian-kebencian yang pernah dilakukan oleh orang lain, kekecewaan yang pernah kita terima, tolong dihilangkan. Maka dari itu, manusia diciptakan mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Dalam rangka untuk melupakan kekecewaan, melupakan kebencian yang telah dilakukan oleh yang lain terhadap kita. Tetapi ngapunten, biasanya pun roto-roto malah sebaliknya, bilih kagem priyantun lintu ingkang diimuk menika napa nipun eleke wong iko pernah ngelarang aku, wong iko pernah mitnah aku, wong iko pernah, dan seterusnya. Untuk kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain justru malah tidak pernah diingat. Tapi sebaliknya, kalau diri kita pribadi, individu, rata-rata manusia ini biasanya yang diingat adalah kebaikan kita, sehingga kata lali biar tak tolong awakmu ketok lek ikhlas.
lali biyen awakmu ijo kok tengah-tengah banmu gembos laku semurung. Tetapi perilaku jelek kita justru tidak pernah ingat. Maka dari itu sebaik-baik orang adalah apa yang baik kita lakukan itu justru malah kita tidak ingat. Ini indikator ikhlas. Kalau kejelekan yang pernah kita lakukan kita ingat supaya tidak kita lakukan lagi. Dan ketika kita diberikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak ingat terhadap kekecewaan yang telah diberikan oleh orang lain. Yang pernah menyakiti kita juga lupa. Kita ingat salah kita untuk introspeksi diri kita dalam rangka perbaikan untuk kemaslahatan umat manusia. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia mereka yang bermanfaat untuk yang lain. Para ibu, para bapak ingkang kawula hormati, wonten Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, panjenengan nggih insyaallah asring mireng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapanpun ketika kita khilaf, ketika kita meninggalkan amalan wajib, segera kita lakukan amalan wajib tersebut. Satu contoh sholat, misalkan ketiduran mepet, kita harus segera berdiri, mengambil wudhu dan segera sholat dan minta ampun kepada Allah. Mungkin puasa kita yang dianggap masih ragu, itu segera minta ampun kepada Allah. Ngerasani orang yang nggak ngerti, syukur-syukur kalau kita minta maaf kepada orang tersebut, itu juga bersegeralah minta ampun kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan surganya Allah ini seluas bumi dan langit, diperuntukkan bagi umat manusia yang minta ampun kepada Allah dan bertobat. Bertobat itu indikatornya yang pertama mengakui salah, yang kedua memohon ampun, yang ketiga tidak mengulangi lagi. Insya Allah ketika kita bertobat, Allah pasti akan mengampuni dengan taubatan nasuha, dan kita akan disediakan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Uiddat lil muttaqin, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau panjenengan wekdal Jumatan ngapunten mesti ittaqullah ya. Hakka tuqatih wala tamutunna ila akhirih. Ada lagi bertakwa kepada Allah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Menjauhi larangan wajib bagi umat manusia. Satu contoh haji. Haji. Kok kadosnya kok ngantuk to nggih? Satu contoh haji. Haji itu rukun Islam ingkang kaping gangsal, wajib bagi kula panjenengan sami. Hijrul bait man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Termasuk sholat itu wajib. Wajib sesuai dengan kemampuan. Masih sehat bisa berdiri, kaleju meneng. Ternyata kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, tapi tidak boleh diadakan duduk.
Kalau masih mampu, harus tetap bisa berdiri. Jangan karena alasan sakit kemudian terus duduk sesuai dengan kemampuan. Bahkan ketika sakit di atas ranjang yang tidak bisa ngapa-ngapain, ini tetap harus menjalankan sholat sesuai dengan kemampuan. Pakai isyarat kedip. Ini sesuai dengan kemampuan. Allah tidak memaksakan hambanya untuk beribadah di luar batas kemampuannya. Jadi takwa uiddat lil muttaqin. Dijelaskan lagi alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, adalah mereka-mereka yang mau menafkahkan dalam keadaan longgar maupun sempit. Menafkahkan apa? Menafkahkan yang telah dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rezeki ditasarufkan sebagian 2,5% untuk kaum fakir miskin. Bagi ibu bapak guru, menafkahkan ilmunya terhadap para peserta didik, kiai terhadap santri, baik dalam kondisi longgar maupun sempit, dalam kondisi susah maupun bahagia, dalam kondisi banyak pekerjaan atau tidak, termasuk harta benda. Ngapunten, terkadang semakin orang kaya semakin sulit karena semakin dihitung. Kadang-kadang semakin tinggi ilmu seseorang, ilmunya juga semakin. Ini jangan ada pada diri kita. Semuanya bisa menafkahkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi longgar maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, mengendalikan emosi amarah. Ini luar biasa. Termasuk salah satu jihad yang harus kita perangi adalah hawa nafsu, dan salah satu hawa nafsu adalah mengendalikan amarah. Manusia tidak mungkin tidak menghadapi masalah, baik kecil maupun besar, sesuai dengan yang telah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah tidak akan ada manfaatnya, pasti justru akan sebaliknya akan merugikan kita. Marah ini diceritakan bagaikan api. Maka dari itu ketika orang amarah, rata-rata wajahnya ini akan merah padam. Kalau api, bagaimana memadamkannya? Harus dengan air. Maka dari itu cepat ambil air wudhu dalam rangka untuk mengendalikan amarah. Banyak sekali orang khilaf, orang salah langkah karena amarah. Jadi bagian dari orang yang bertakwa adalah mampu mengendalikan amarah. Kemudian wal afina anin nas, memaafkan terhadap sesama manusia. Allah aja maha pemurah dan pemaaf. Lah kita sebagai makhluk ini juga harus memaafkan apapun, tetapi tetap harus kita berikan pengertian ketika kita berinteraksi dengan yang lain. Kadang-kadang ada, Allah enak gue tak larani maneh, mari ngono ke jaluk sepuro. Ya gue tak larani maneh jaluk sepuro. Tapi ini sulit, berupaya untuk sabar. Kita harus memaafkan meskipun kita sendiri pernah disakiti oleh yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang terhadap orang-orang yang berbuat baik, baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, khususnya yang ghairu mahdoh, menafkahkan dan melindungi keluarga, kemudian membantu sesama, kemudian juga mengingatkan antar sesama, ini berbuat baik. Dan insya Allah
apabila kita berbuat baik dari segala bidang manapun, Allah akan memberikan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, kalau wau sampun dipun cirosaken perkawis pendidikan, ngapunten pondok pesantren menika salah satu ingkang mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Wekdal 10 November ngapunten Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari kalian para santri dan para kiai menggerakkan masyarakat untuk berjuang sehingga bangsa Indonesia merdeka. Menika salah satu peristiwa luar biasa betapa peran pentingnya pondok pesantren untuk mewujudkan bangsa Indonesia merdeka. Dan pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang mampu untuk memberikan keteladanan bagi para santri 24 jam. Ngaos baik ngaos Quran, tahfidz, kitab kuning, baik fikih, hadis, tafsir, salintunipun. Lajeng terus pembiasaan amaliyah agama niki wonten ing lebetipun pondok pesantren. Mula menika pemerintah mewadahi, memfasilitasi program-program di pondok pesantren dalam rangka untuk mengantarkan para santri berkiprah di tengah-tengah masyarakat, baik pendidikan formal antawis pendidikan itu ingkang dipuncawisi saking Kementerian Agama. Kalau wau sampun kasebat wonten PDF pendidikan dunia formal, wonten melih muaddalah, wonten melih ma'had ali. Menika ingkang sampun kacawisaken dhateng Kementerian Agama kangge masyarakat. Ijazahipun diakui, diterami kalian pemerintah sami. Kangge daftar tenggene kepolisian angsal diterima, apalagi yang hafid 15 juz minimal. Insya Allah lolos nih. Nggih, Pak Kapolri niki wonten niki. Nggih. Mangke jasa pondok pesantren PDF lajeng terus muadalah antawis ma'at ali saged kagem daftar kangge bupati. Nggih. Bupati. Nggih. Lajeng angkatan darat napa malih daftar kangge Kementerian Agama tambah ison. Nggih. Mila menika panjenengan pun ragu pun mamang bilih panjenengan percados dateng pondok pesantren. Nah, mila menika para rawuh, para hadirin hadirat ingkang kawula hormati, Kementerian Agama berupaya untuk memberikan layanan sesuai dengan regulasi aturan perundangan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menjamin masyarakat supaya mendapatkan layanan pendidikan yang baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bila menika wonten ing kesempatan menika kula matur suwun sanget dumateng para kiai, para gus, para bunyai, para masayikh ingkang sampun memberikan wadah murid-murid pondok pesantren supados kader-kader bangsa, para anak-anak usia belajar baik RA, madrasah ibtidaiyah, ngantos aliyah, ngantos perguruan tinggi keagamaan atau UIN dan lain sebagainya, menika saged terwadahi, saged terlayani dengan baik. Para ibu, para bapak ingkang kawula hormati, mila menika wonten ing dalu menika
kalau wau hikmah ingkang dalam aturaken wonten ing nuansa Ramadan menika kebiasaan wonten ing bulan suci Ramadan monggo kita sedaya lampahi mugi-mugi nopo ingkang sampun kalampahan katampi Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami dadosa priyantun muslim ingkang sampurna, priyantun muslim ingkang saged jagi, priyantun muslim ingkang insyaallah mangke kalebet wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kalih supados bersih kita sedaya tetap imut bilih manusia tidak sempurna, manusia tetap ada khilaf dan lupa. Mila menika tetap jagi kalian nopo kalian nyuwun sepunten dumateng priyantun sinten kemawon. Kadang-kadang kita ada rasa salah, maka kita harus minta maaf kepada yang lainnya. Dan perlu kita pahami bilih tidak ada yang tidak bisa kita manfaatkan bagi yang lain dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nafkahkan apa yang diberikan oleh Allah untuk manfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Lajeng Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu jadilah orang baik kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun. Ngapunten ada istilah jadi orang penting ini baik, jadi orang penting itu baik, orang berilmu itu baik, pejabat itu baik, orang kaya itu baik, semua dianggap penting. Tapi jauh lebih penting menjadi orang baik, jauh lebih penting menjadi orang baik. Insya Allah dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dados priyantun ingkang sae minggahipun manusia, apalagi sae minggahipun Allah Subhanahu wa taala. Kintenipun cekap semanten napa ingkang dalem aturaken mugi-mugi saged katampi kadose kathah khilaf kaliyan kula atas nami ingkang kajibah dipun utus kalih Rama Kiai nggih Zudi Tafsir maringi segede napa ingkang saged dalem aturaken kula nyuwun agunging sih samudra pangat sami nggih. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim Romo Yai Zudi Tafsir kasuwun ngendikan sedherek kita timbane kula nyawuri dulur-dulur kathah panjenengan asmane sinten dalipun pundi monggo manggaken Pak Polisi. Kenalan aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, dan saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Serapiah Surakarta Pati, yang saya hormati para pejabat dari Menak dan dari Mustika. Bukaan ikut tengah jemawan, langsung perkenalan, nama saya Muhammad Isnaini Ujianto. Saya asli dari Takran juga. Saya dari Desa Waduk, lama saya, dan saya tugas di Polres Magetan sudah 1 tahun. Sebelumnya saya bertugas di Polres Madiun, sudah berkeliling dari Jakarta, dari Aceh, sudah ke Madiun, pulang kampung, sekarang di Magetan. Itu mungkin perkenalan saya, Mas Mudin Cekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun asli kontrol awas nek kula nek jenengan kan tinggal. Nah, insyaallah nek Camat nggih kaget kok dibeli diantun waduh. Insyaallah pemilu aman Pak Camat.